Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semua. Kita bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah teori ekonomi. Ya, kemarin kita sudah Bapak sampaikan tentang cara-cara perkuliahan. Jadi hari ini kita masuk materi pertama, yaitu dasar-dasar teori ilmu ekonomi, ya. Nah, itu bisa dilihat daftar rujukannya, ada buku Menkyu, Grogri, ada Sukirno Sudono, ya, ada Samuelson, ada dan lain-lain. Nanti bisa dilihat. Nah, kata ekonomi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, pihak yang mengelola rumah tangga, ya. Jadi pihak yang mengelola rumah tangga, ya, termasuk ya kalian, gitu kan, kalian, bapak juga, gitu kan. Kita adalah orang-orang yang mengelola rumah tangga, ya. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas. Nah, karena sumber daya terbatas itulah harus dikelola dengan ilmu ekonomi, ya, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, ya, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Itu menurut Prof. Paul Samuelson, ya. Jadi karena dia terbatas, makanya harus dikelola dengan baik, dengan efektif dan efisien. Makanya kita perlu mempelajari ilmu ekonomi, ya. Nah, menurut Saudara Sukirno, ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Jadi menganalisa biaya dan keuntungan, ya. Karena kan kalau dalam ekonomi itu ada yang mencari keuntungan, ada yang sosial, gitu kan, dan bagaimana kita mengelola biaya produksinya seefektif mungkin. Kemudian selanjutnya menurut Menkyu, studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Itu kan, karena terbatas dan langka itulah makanya harus dikelola dengan baik, ya kan. Kenapa itu terbatas? Ya karena keinginan masyarakat banyak sekali, itu kan. Nah, sedangkan sumber daya alamnya, sumber daya manusia terbatas. Nah, makanya kita harus kelola dengan baik, gitu ya, harus kelola dengan baik agar hasilnya efektif dan efisien, gitu ya. Nah, ini ilmu ekonomi. Agar dapat digunakan secara efisien, dikelompokkan, ada mikro dan ada ilmu makro. Ekonomi mikro menitikberatkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan dan pasar. Jadi cuma 3. Ada konsumen, ada produsen atau perusahaan, dan ada pasar. Dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien, ya. Sedangkan makro menitikberatkan pada pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan, jadi agregatif. Jadi dia secara keseluruhan, yaitu pengangguran, ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, ya, ada perdagangan internasional nanti. Nah, jadi dia sudah luas sekali. Sudah ada government-nya di situ, sudah ada ekonomi luar, dari luar negeri, gitu kan. Jadi sudah lingkupnya sudah luas sekali dibanding dengan ekonomi mikro yang hanya 3. Jadi ada rumah tangga, ada perusahaan, dan ada pasar, ya. Nah, ini teori ekonomi, ada mikro dan ada makro, ya. Nah, ekonomi mikro, perilaku konsumen, dia ingin melihat nilai gunanya, utility dari suatu produk. Jadi nilai utility-nya, nilai gunanya.
Jadi kalau papan, kita jual papan, harganya paling mahal berapa? 30.000. Nah, tapi kalau kita sudah rubah, kita tambah nilai gunanya, utility-nya, maka kalau misalnya kita buat meja, buat gerobok misalnya kan, lemari gitu kan, maka nilainya akan mahal dibanding dengan sekeping papan tadi. Kemudian pilihannya adalah ada pilihan, jadi preferensi ya. Jadi kita melakukan pilihan. Kemudian ada permintaan, demand. Jadi kalau walaupun dia ada kemauan tapi permintaan tidak ada, ya itu bukan dinamakan ekonomi mikro. Jadi ada permintaan, ada demand-nya. Kemudian terjadi elastisitas, ya. Jadi bisa elastisitas harga, bisa elastisitas barang, gitu ya. Bisa elastisitas produksi nanti terjadi di situ, ya. Itu yang kita lihat dari perilaku konsumennya. Nah, sedangkan perilaku produsen, di situ ada teori produksi. Jadi bagaimana kita memproduksi barang ataupun jasa dikelola dengan baik secara efisien, agar bisa secara efisien dan efektif. Karena perusahaan itu ada pesaing, ya, mereka ada pesaing. Nah, jadi mereka harus bisa memenangkan persaingan itu. Bagaimana caranya? Adalah dengan biaya produksi yang seminimal mungkin. Nah, itu ya, seminimal mungkin, jadi bisa bersaing dengan produk-produk saingannya. Jadi kalau biaya produksinya sudah besar, wah, dia akan sulit bersaing kan. Apalagi biaya produksinya di atas persaing. Nah, ini akan dia kesulitan dalam menjual produknya, ya. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Nah, tadi Awak bilang, nah dia dalam memproduksi satu produk itu, dia harus bisa bersaing dengan produksi saingannya. Jadi biaya produksinya, ya, dia harus bisa bersaing. Ya, kecuali kalau seperti kita contoh yang PLN kan, nah PLN belum ada saingan, makanya jadi dia monopoli. Nah itu bisa, dia bisa menetapkan harga semaunya kan. Nah contoh yang sudah terjadi perubahan yaitu Telkom, ya kan. Dulu Telkom merajai dunia telekomunikasi, tetapi sejak ada seluler, nah Telkom berbenah diri kan dia, karena kalah saingan dengan telepon seluler, ya kan. Orang bisa bawa kemana-mana, harganya murah, gitu kan. Itu salah satu contoh suatu perusahaan, ya. Kemudian maksimis profit, jadi bagaimana kita memaksimalkan profit perusahaan, ya. Karena perusahaan itu ada terbagi dua, ada yang memang dia mencari profit, ada yang dia bentuknya sosial. Ya, kalau dia mencari profit, nah bagaimana kita memaksimalkan perusahaan itu untuk mendapat profit, ya. Kemudian terjadinya penawaran atau supply, ya. Ya, walaupun perusahaan itu ada, dia buat barang, tapi barang itu tidak ditawarkan kepada konsumen, ya tidak terjadi perilaku produsen, teori ekonomi tidak jalan. Jadi adanya penawaran dari produsen tersebut, ya, maka akan terjadi ilmu ekonominya, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mekanisme pasar. Nah, ini mekanisme pasarnya, ya. Apa dia monopoli, gitu kan? Apa dia oligopoli, bisa jadi itu, ya. Apa dia pasar pasar tradisional? Apa dia pasar sudah bentuk mall misalnya kan, atau sekarang kita sudah berubah kan dunia sekarang itu, ke depan mungkin kita akan tinggalkan pasar-pasar tradisional itu kan, itu dalam bentuk pasar online, ya. Itu orang akan gitu, jadi akan meninggalkan, orang tidak secapek lagi, ya, duduk masih di rumah sambil ngopi, sambil nonton TV, nanti akan datang kan sayurnya, ikannya, ya kebutuhan hari-hari lah. Kita akan cukup pesan, orang akan antar itu, ya. Nah, jadi ke depan, nah, kalian harus pelajari itu, ya, bagaimana kita memasarkan produk itu secara online. Karena kalian mau tidak mau, suka tidak suka, ya ke depan itulah akan terjadi dalam kehidupan ini kan. Orang berubah terus itu kan. Kemudian struktur pasarnya, tadi mungkin ada struktur pasarnya.
Apa dia struktur pasar pendek, bisa dia panjang, bisa dia pakai distributor misalnya kan, atau dia langsung dari produsen ke konsumen yang terjadi ya di struktur pasarnya. Nah, dilihat dari ekonomi makro, kita akan lihat mazhab ekonomi, ya, mazhab ekonomi apa yang dipakainya, ya. Yang kemudian pertumbuhan ekonomi, kita akan lihat pertumbuhan ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi di masyarakat maupun secara pendapatan nasional (GDP), ya, akan kita lihat, ya. Seperti keadaan sekarang ini kan, ini kita mengalami krisis ekonomi, gitu kan, di mana daya beli masyarakat sangat kurang sekali kan, sudah terasa kita. Mungkin kalian sudah mengalami kan, bagaimana keadaan ekonomi sekarang, ya. Jangankan kita, pemerintah aja sudah kecelimpungan gitu kan, dengan keadaan sekarang ini, gitu. Kemudian ada permintaan dan penawaran agregat, jadi ada permintaan dan penawaran barang, ya. Karena kalau tidak ada itu, tidak ada permintaan, tidak ada penawaran, tidak terjadi ekonomi makro gitu kan. Kemudian pasar barang, nah, ini ada pasar barang, nanti kita pelajari, ada pasar uang, ISLM, ada ekspor impor dan ada inflasi. Nah ini ya, ada inflasi, jadi ada ekspor impor dan ada inflasi. Kemudian selanjutnya public policy, di sini ada subsidi, ada harga, ada proteksi. Nah ya, ada subsidi, ada harga, kemudian ada proteksi. Nah, subsidi yang kita sekarang nggak ada lagi kan. Dulu kan kalau BBM yang kita rasakan ada subsidi dari pemerintah. Tapi kalau sekarang kan udah sedikit lagi tinggal, hanya premium yang ada subsidi. Kalau yang lain udah dilepas, kan? Jadi kita tidak ada lagi subsidi. Kemudian harga. Nah, kemudian ada proteksi, bagaimana pemerintah bisa memproteksi perusahaan-perusahaan agar tidak kalah bersaing, gitu ya, dengan perusahaan lain. Selanjutnya masalah-masalah ekonomi, ya. Misalnya barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyak. Nah nanti ini ya. Jadi barang apakah yang akan kita produksi dan berapa banyak. Nah, ini makanya di perusahaan-perusahaan itu kalau dia buka, dia tidak sembarangan itu ya, melakukan itu. Dia sudah survei dulu. Dia sudah survei konsumen, gitu kan. Di daerah itu udah dilihatnya, yang SD-nya berapa, yang SMA-nya berapa, gitu kan, yang lansia berapa. Nah, gunanya apa itu? Itu untuk dia barang apa yang akan dia produksi dan berapa banyak ya dia bisa produksi, ya. Kemudian bagaimanakah barang tersebut diproduksi? Nah, cara produksinya gimana? Apakah menggunakan mesin? Apakah hanya manual, ya? Atau memakai mesin-mesin yang canggih misalnya. Nah, itu ya. Kemudian untuk siapa barang diproduksi? Nah, barang itu untuk siapa? Nah, itu tadi yang harus kita survei dulu. Jadi barang itu untuk siapa sih? Apakah konsumen bawah, apakah konsumen menengah, ataukah konsumen atas? Nah, ini perlu kita klarifikasi. Mana kita tujuan kita? Kenapa ini harus diklarifikasi? Jangan sampai kita nanti salah dalam menentukan pasarnya atau barang kita. Nah, jadi barang kita ini untuk pasar siapa sih? Nah, apakah bawah, menengah, atau atas? Nah, itu perlu diperhatikan juga, ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah kerja, mungkin di perusahaan, gitu kan? Apalagi kalau misalnya bagian produksi atau bagian pemasaran, nah itu sangat diperlukan sekali, ya. Itu. Nah, ini 3 masalah ekonomi, ya. Jadi masalah pokok perekonomian itu, yang pertama adalah kekurangan atau kelangkaan. Nah, inilah 3 masalah ekonomi. Jadi kekurangan atau kelangkaan. Karena sumber daya alam itu kurang dan langka. Nah, ini yang harus kita olah secara efektif dan secara efisien, ya.
Kemudian kebutuhan masyarakat. Nah, itu. Karena kebutuhan masyarakat banyak sekali. Ya, banyak sekali kebutuhan masyarakat itu. Dan setiap tahun, setiap eranya kebutuhannya akan berubah. Selalu berubah, ya kan? Yang pada tahun di bawah tahun 2005 itu kan masih bisa ya perusahaan memaksa konsumen ikut dia, produk dia. Dia produksi dulu produknya, ini loh produksinya. Nah, dia jual. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang tidak bisa lagi seperti itu, ya kan? Kalau sekarang kebalikannya. Produsen ikut selera konsumen. Apa yang diinginkan konsumen? Itu kebutuhan masyarakat apa sih? Ya, jauh berbeda dibanding zaman bapak dulu masih sekolah itu. Kalau dulu orang produksi barang ya jual udah. Jadi konsumen hanya menerima. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Jadi produsen harus ikut keinginan konsumen, gitu kan? Contohnya aja misalnya apa? Produk apa kita coba? Contohnya misalnya produk HP, ya kan? 1 bulan aja udah berubah HP. Kita baru beli bulan ini, bulan depan udah berubah. Ada tambahan lagi fitur-fitur baru. Ya. Nah tadi karena kebutuhan masyarakat, ya kan? Kebutuhan masyarakat, ya. Ingat apa waktu pertama keluar HP, wah itu bisa ganjal mobil ya. HP-nya bisa ganjal mobil. Ya. Nah, itu. Dulu di Lubuk Linggau hanya pertama kali adalah seluler Mentari. Awalnya di Lubuk Linggau. Itu ya, seluler itu ada Mentari. Pertama kali ada di Lubuk Linggau. Sekarang enak kalian kan beli kartu HP itu kayak mau beli kacang kan, bosan hari ini buang gitu kan. Kalau dulu jangan coba-coba gitu kan. Kalau antara harga HP dengan harga kartu itu seimbang dulu ya. Bapak ingat itu Bapak beli kartu itu harganya 800.000 gitu ya. Nah, kalau ada duit 800 baru bisa kita komunikasi dengan seluler gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, harga kartu hanya sekitar 15.000 ya kan. Kadang ada yang 5.000 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor produksi. Nah, ini faktor produksi. Masih ingat faktor produksi apa? Ada berapa faktor produksi? 6M. Nah, masih ingat 6M? Jadi faktor produksi ada 6M. Ya. Ada apa? Metode, man, gitu kan. Apalagi market, ya kan. Jadi ada 6M, itu faktor produksi, ya. Jadi itulah 3 masalah ekonomi, pokok masalah ekonomi, ya. Ada kekurangan atau kelangkaan, kebutuhan masyarakat, kemudian faktor produksi, ya. Kemudian masalah pokok perekonomian, adanya scarcity atau masalah kelangkaan tadi yang Bapak bilang tadi, akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Jadi tidak seimbang antara kebutuhan dengan faktor produksi yang tersedia di masyarakat. Ya. Nah, di satu pihak ingin masyarakat relatif tak terbatas, sementara di lain pihak sumber daya atau faktor produksinya dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut terbatas. Ya. Nah, ini makanya harus dipelajari, ya. Karena kelangkaan itu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu memperoleh barang dan jasa baik yang disertai permintaan efektif atau tidak, serta disertai oleh kemampuan untuk membelinya, ya kan? Walaupun kita butuh, tapi kemampuan beli kita tidak ada, ya tidak terjadi, ya. Kayak sekarang ini kan, orang keinginan banyak, tetapi kemampuan untuk belinya tidak ada, ya kan? Karena ya kendala krisis ekonomi sekarang gitu kan. Jadi nafsu besar, tenaga kurang. Nah, itu ya, kira-kira begitulah. Jadi keinginan banyak, tetapi daya belinya tidak ada. Itu yang terjadi sekarang di masyarakat kita kan. Mungkin kalian juga akan mengalami untuk saat-saat sekarang ini kan. Nah, kemudian jenis barang, banyak cara untuk menggolongkan jenis barang dalam perekonomian. Yaitu ada barang ekonomi, yaitu barang yang diperoleh usaha untuk memperolehnya. Nah, ini, jadi untuk memperoleh barang itu kita perlu usaha, ya. Jadi perlu dana atau perlu
yang lain-lainnya, ya. Jadi kalau kita petani ya kita harus tanam dulu, ya. Tanam dulu, kita kasih pupuk dan lain-lain sampai proses selanjutnya. Jadi kita ada usaha, ya, untuk memperoleh barang itu, misalnya beras, makanan lainnya, dan barang-barang produksi industri. Jadi kita ada pengorbanan, ya. Kemudian barang cuma-cuma. Nah ini kalian pasti tahu lah barang cuma-cuma kan. Jadi apalagi kita kita tidak bersyukur kan, harus banyak-banyak bersyukur, ya kan, kepada Allah itu kan. Karena kita cuma-cuma dikasih Allah, ya kan. Misalnya udara, coba kalau kita bayar udara, berapa kita akan bayar udara itu kan? Kalau nggak salah 1 kilonya itu sekitar 75.000. Nah, sedangkan kita satu hari berapa perlu kita udara. Coba kalau kita beli, wah, tidak terbayar kita kan. Oksigen, ya kan, gratis semua itu diberikan Allah kan. Jadi kita banyak-banyak bersyukur. Wah, jadi rezeki itu bukan hanya uang, ya kan. Jadi udara, oksigen, ya kan, sinar matahari, air hujan, itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur, ya. Jangan jangan sampai kita mendustai nikmat yang diberikan oleh Allah, gitu kan. Kesehatan, gitu kan. Wah, itu tadi barang cuma-cuma yang dikasih Allah kan. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur, gitu. Ya. Kemudian selain itu dalam teori ekonomi terdapat dua cara penggolongannya, yaitu berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Misalnya barang inferior, ya, kemudian barang esensial, kemudian barang normal, dan barang mewah, ya. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Nah, ini harus bisa membedakan, ya. Jadi pendapatan rendah. Jadi kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang inferior akan berkurang. Contoh misalnya ubi kayu, gitu kan, akan diganti oleh beras jika pendapatannya naik, ya kan. Dulu ingat kita, zaman-zaman kita, mungkin zaman bapak dulu, orang tua kita nggak terbeli susu. Nah, mereka ganti dengan air tajin kan. Nah, itu untuk memberi ganti susu anaknya. Jadi air tajin beras itu diberikan untuk mengganti susu. Nah, itu salah satu barang inferior, ya. Kemudian barang esensial adalah barang perubahan-perubahan tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial. Barang esensial itu seperti barang kebutuhan pokok, sembako, ya. Jadi di bawah beras, minyak, ya kan. Ini barang sembako, 9 bahan pokok. Itu adalah barang esensial. Dia tidak mengurangi dan tidak menambah. Kemudian yang ketiga adalah barang normal. Adalah suatu barang dinamakan barang normal apabila dia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contoh televisi misalnya kan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain, ya. Kemudian barang mewah. Jenis barang ini dibeli apabila orang berpendapatan menengah ke atas atau tinggi, ya. Contoh motor, gitu kan, mobil, gitu kan, atau kita naik pesawat. Nah, itu kan contohnya itu, yang dari segi jasanya, naik pesawat misalnya kan. Jadi kalau orang-orang yang menengah ke atas mungkin kalau dia mau kemana-mana dia naik pesawat. Nah, kalau kita yang menengah ke bawah mungkin naik bus, gitu kan. Nah, itu contohnya. Berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat, yaitu barang pribadi, contoh misalnya makan, pakaian, dan mobil, ya. Dan ada juga barang publik, contohnya jalan raya, lampu lalu lintas, mercusuar, lampu jalan misalnya kan. Nah, itu adalah barang-barang publik, ya. Itu. Nah, ini masalah pokok perekonomian. Ada faktor-faktor produksi. Adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi baik yang disediakan langsung oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Misalnya tanah dan sumber alam, ya, misalnya, ya, tambang, barang tambang, gitu kan.
hasil hutan misalnya kan. Nah, itu. Tapi kita harus ingat juga kan, jangan sampai mengelola barang-barang hasil tambang, hasil hutan itu berlebihan, ya kan. Nah, kita harus ya secukupnya lah, ya kan. Karena kalau kita harus ingat, kita akan zolim kan. Kita ambil semuanya, tidak mengingat anak cucu kita nanti. Mereka akan pakai apa lagi? Coba. Jadi sekarang kan, kenapa bisa ada banjir bandang, ya kan? Ada longsor. Nah itu tadi karena kita serakah, ya. Hasil alam itu dipakai semua, dihabisin semua, hutan, gitu, ya kan? Tambang, ya kan? Baik tambang batu bara, tambang emas, seperti di Freeport, gitu kan? Sekarang kan tinggal meninggalkan apa itu? Kolam-kolam, ya. Walaupun masih sejalan kan, tapi ya kayak dulu tambang timah di Bangka kan, sekarang tinggal jadi kolam ya, jadi danau banyak kan. Nah, sisa karena tadi kita cara mengelolanya kurang efektif dan efisien kan, diambil semua, ya kan? Tanpa meninggalkan anak cucu kita nanti, ya kan. Jadi kalau nanti ke depan mungkin kalian bisa jadi pejabat atau jadi menteri nanti kan, atau jadi presiden misalnya nanti ke depan. Nah itu kelolalah dengan baik itu tambang itu ya, hasil di tambang baik tambang itu tadi maupun hasil hutan. Kita harus ingat bahwa kita di belakang kita tuh masih ada orang-orang yang membutuhkan itu untuk kehidupan mereka nanti ke depan, gitu ya. Kemudian tenaga kerja. Nah ini bisa tenaga kerja ahli, bisa yang terampil atau biasa, ya. Kemudian modal. Nah, benda yang disediakan manusia untuk memproduksi barang jasa, ya kan? Jadi ada modal, ada uang, ya. Kemudian keahlian atau keusahawanan. Jadi bentuk keahlian, kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha, ya. Kemudian membuat pilihan choice. Terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia, sementara kebutuhan tidak terbatas, mendorong manusia melakukan pilihan-pilihan yang bersifat individu maupun kolektif, ya, dalam setiap kegiatan ekonomi, baik produksi maupun berkonsumsi. Jadi ada pilihan, choice. Sumber daya di sini dapat digunakan secara efisien tadi dengan menunjukkan kesejahteraan yang maksimal, ya. Nah, ini mungkin ya ke depan lah semua ini akan kalian pegang nanti ke depannya. Jadi pergunakanlah SDA itu kan secara efektif dan efisien, ya. Kemudian pilihan dalam mengkonsumsi, yaitu bertujuan menggunakan pendapatan dimiliki untuk mendapatkan sumber daya baik berupa barang ataupun jasa yang dapat memberi kepuasan yang maksimum. Nah, harus ingat, jadi memberi kepuasan yang maksimum kepada konsumen, ya kan? Jadi kalau kita memproduksi barang tanpa memberikan kepuasan kepada konsumen, mereka akan lari ke barang lain, ya kan? Gitu. Jadi harus kita memberikan kepuasan, karena orang sudah mengorbankan uang, mereka akan mencari kepuasan dengan benda itu. Ya. Kalau benda itu dia beli mahal-mahal, tapi tidak memuaskan dia, untuk apa dia beli kan? Nah, dia akan beralih ke produk lain. Dia beli barang tapi menyusahkan dia, ya untuk apa? Jadi harus ingat, jadi yang bisa memberikan kepuasan kepada konsumen yang membeli produk kita. Misalnya nanti kalau kalian sebagai produsen, jadi memberikan kepuasan, ya. Ini pilihan dalam memproduksi. Pengusaha pemilik perusahaan dalam menjalankan kegiatannya berupaya mencari keuntungan yang maksimum dengan membuat pilihan atau jenis barang atau jasa yang akan dijualnya. Berikut jenis-jenis dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan. Dalam penjualan, pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak. Sedangkan dalam penggunaan faktor-faktor produksi ditentukan dengan kombinasi faktor-faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Jadi dia produksi banyak dengan biaya yang seefektif mungkin, seminimal mungkin. Kenapa itu diperlukan? Agar mereka bisa bersaing di pasar, ya. Karena setiap produk itu ada pesaingnya. Ya, makanya kita harus dalam memproduksinya efektif dan efisien.
agar bisa bersaing dengan produk konsumen lainnya, ya. Masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah, misalnya ini negara memilih dalam menjalankan ekonominya, ini nanti bisa dibaca. Nah, ini faktor penggerak kegiatan ekonomi, ya. Ada berapa? Ada 4. Kebutuhan ekonomi. Nah, jadi kebutuhan ekonomi sifatnya tidak terbatas, ya. Jadi ini faktor penggerak kegiatan ekonomi, ada kebutuhan ekonomi sifatnya tidak terbatas. Kemudian kelangkaan, ketersediaannya yang terbatas, ya. Scarcity, jadi kelangkaan. Jadi kelangkaan bahan bakunya, ya. Kemudian pilihan alternatif, opportunity cost. Jadi penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Jadi opportunity cost, penggunaan sumber dayanya. Kemudian konsep ekonomi dibedakan antara kebutuhan needs dan keinginan wants. Nah, ya. Jadi konsep ekonomi harus dipakai. Jadi kebutuhan need-nya berapa, keinginannya berapa, ya kan? Ya harus kita pakai, ya. Jadi kita harus lihat need kebutuhannya apa sih konsumen sekarang, ya kan? Keinginannya apa sih konsumen sekarang? Nah, itu kita harus lihat, ya. Karena keinginan konsumen itu berkembang terus, ya kan? Misalnya kendaraan, gitu kan. Mereka ingin yang hemat bahan bakar, ya kan? Lengkap dengan segala fitur keselamatannya, ya kan? Ada hiburannya, bisa nelpon, gitu kan? Tanpa mengganggu waktu nyetir, misalnya kan. Jadi itu kita harus lihat kebutuhan dan keinginan yang diperlukan oleh konsumen. Nah, ini kegiatan ekonomi, 3 macam pokok ekonomi atau aktivitas ekonomi. Ada konsumsi, ada produksi, ada pertukaran, ya. Ada konsumsi, produksi, dan pertukaran. Sumber daya ekonomi adalah input faktor dan faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi. Untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan terdiri dari sumber daya alam, tanah, misalnya kan, cadangan mineral. Kemudian sumber daya manusianya, tenaga kerja dan entrepreneurship, ya. Jadi tenaga kerjanya gimana. Kemudian sumber daya modalnya, nah bisa peralatan fisik, mesin, bangunan, komputer, itu ya. Itu yang sumber modal yang diperlukan, ya. Nah, sifat-sifat teori ekonomi, ada ekonomi deskriptif, ada ekonomi terapan, ada teori dan teori ekonomi, ya. Jadi merupakan ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya, jadi sesuai fakta dalam perekonomian. Nah, ya, misalnya contoh yang di sini, krisis moneter pada tahun 98. Mungkin ada yang sudah lahir, ada yang belum mungkin, ya, tahun 98. Atau mungkin masih kecil, ya. Nah, bagaimana keadaan tahun 98 itu krisis ekonomi, ya kan. Dolar dari 2.500 loncat menjadi 15.000, hampir kalau nggak salah hampir 17.000 waktu itu. Jadi jauh sekali kan, sudah berlipat-lipat kenaikan dolar. Ini ekonomi nyata di lapangan. Nah, sekarang kita terasa lagi kan di tahun 2020 ini, ya kan, terjadi lagi, krisis lagi kan, krisis moneter lagi, yaitu krisis apa? Terjadi daya beli yang berkurang, ya kan, pendapatan berkurang, daya belinya berkurang. Nah, sedangkan kebutuhan banyak, tapi daya belinya yang kurang, ya kan? Makanya kita sekarang ini harus milah-milah kalian itu kan. Belilah yang memang diperlukan. Ya, kalau tidak perlukan ya, kalau misalnya bisa ditunda dulu ya tunda dulu, gitu kan. Gitu. Kemudian ekonomi terapan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam perekonomian, ya, kayak kebijakan. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam perekonomian, ya. Sekarang kan pemerintah memberi kebijakan kan, kita diberi kuota gratis oleh itu untuk agar bisa berjalan dengan baik kuliah daringnya kan. Ada bantuan BLT, ya kan, ada bantuan prakerja, ya kan, macam-macam sekarang ini kan. Nah, itu adalah salah satu solusi yang menelaah untuk kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sekarang, ya kan.
Kemudian teori ekonomi adalah pemandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang sebenarnya nyata dalam kegiatan ekonomi dan ramalan peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan teori ekonomi. Dibagi menjadi dua, itu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Kita bilang tadi. Maka itulah teori ekonomi itu terdiri dari dua itu. Ada dari teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Jadi penggabungan dua teori itu, ya. Nah, ekonomi memenuhi permintaan yang tak terbatas, sementara faktor produksi yang tersedia terbatas. Jadi minimis input, maksimis output. Jadi inputnya minim, outputnya pengen banyak, gitu ya. Di tiga, ada permintaan, demand, ada produksi, supply, dan ada pertukaran market. Nah ini. Jadi ekonomi tidak akan berjalan kalau tidak ada tiga ini, ya kan? Konsumen ada, tapi tidak pernah minta, ya tidak jalan juga kan? Atau konsumen minta, tapi produsennya tidak menawarkan, tidak jalan juga ekonomi, ya kan? Atau permintaan, demand ada, supply ada, tapi pertukaran tidak ada, daya belinya tidak ada, tidak jalan juga, market tidak ada, pasarnya. Nah, jadi tiga-tiga inilah yang harus bisa berjalan seiring sejalan dengan ada permintaan, ada penawaran, kemudian ada marketnya, ada pasarnya. Ya, baru bisa jalan ekonomi itu, gitu kan? Jadi harus diingat. Jadi ekonomi itu ada tiga, ada permintaan, ada penawaran, dan ada pertukaran. Ya, baru bisa jalan ekonomi itu. Nah, ini prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar ekonomi itu adalah patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya, bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi. Ya, ada 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan dalam 3 bagian. Ini menurut Gregory Mankiw, ya, Gregory Mankiw. Pertama, bagaimana kita membuat keputusan? Kita harus melakukan trade-off, ya, trade-off. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk meraih suatu barang. Jadi biaya yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian orang rasional berpikir secara bertahap. Kita beraksi terhadap insentif, gitu ya. Bagaimana kita membuat keputusan. Kemudian bagaimana orang berinteraksi, ya. Misalnya perdagangan dapat menguntungkan semua pihak, ya kan? Pasar biasanya sebagai tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Standar hidup suatu negara tergantung tingkat produksi negara tersebut. Nah, jadi standar hidup suatu negara tergantung tingkat produksi negara tersebut. Jadi semakin tingkat produksinya bagus, maka taraf hidupnya juga masyarakatnya akan bagus, gitu ya. Kita ambil contoh misalnya Singapura. Kenapa Singapura bisa maju dibanding kita? Padahal secara nyata Singapura itu tidak ada sumber daya alam, tapi mereka bisa maju. Nah, ada apa dengan Singapura kan? Nah, itu. Ya, itu yang kita harus cari tahu, gitu kan? Karena mereka kebanyakan hampir 70% masyarakatnya bergerak di bidang usaha UMKM gitu. Nah, kalau kita kan enggak, terbalik kan? Kita 30% UMKM, 70% ya macam-macam, ada yang jadi petani, ada yang jadi PNS, gitu kan. Ada yang di swasta, gitu. Kemudian harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Jadi makanya cetak uang itu tidak sembarangan kan. Kalau kita misalnya mau aman, bisa aja sekarang kita cetak, misalnya Indonesia cetak uang banyak-banyak lah, misalnya kan, untuk mengatasi krisis ekonomi sekarang ini, cetak uang banyak-banyak. Tapi tidak kayak itu. Kalau kita sampai terjadi itu, kita akan mengikuti negara Zimbabwe, ya kan? Nah, kita akan terjadi kayak itu. Di Zimbabwe itu harga bakso, kalau dia beli bakso di kita dia beli bakso itu 1 miliar. Harga bakso kita itu di sana,
ya kan? Nah, artinya kan uang mereka tidak ada harganya, ya. Uang mereka, karena uang itu semakin besar nilai uang itu, artinya semakin kecil daya belinya. Itu yang terjadi di Zimbabwe, ya kan? Makanya kita jangan sampai seperti itu Indonesia kan. Nah, sebenarnya yang bagus itu uang kita itu hanya 50.000 yang besar, paling besar itu kan. Tapi kita udah tercetak 100.000, ya enggak apa-apa. Jangan sampai lagi mencetak uang lebih dari 100.000. Nah, itu akan menurunkan tingkat nilai uang itu, ya, nilai uang itu. Makanya tidak sembarangan orang cetak uang itu negara itu kan. Jadi ada hitung-hitungannya, nah, itu ya. Kemudian masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara lain inflasi dan pengangguran. Nah, sekarang ini terjadi kan, terjadi inflasi dan terjadi banyak pengangguran, banyak PHK dengan adanya pandemi ini kan, ada COVID ini. Kita banyak mengalami kan, terjadi inflasi dan pengangguran. Berguyur kan, tiap bulan ada yang kena PHK, itu kan, yang tadi, karena tidak imbang antara barang yang diproduksi dengan permintaan konsumen. Permintaannya sedikit, barang yang diproduksi banyak, itu kan, karena sudah terlanjur banyak mereka cetak. Bukan mereka nyetak sengaja banyak, tapi mereka sudah cetak banyak barang itu, produksi barang itu. Tahu-tahu terjadi kayak ini, ada pandemi sekarang ini kan, daya beli turun. Mereka ingin beli tapi daya belinya tidak ada. Nah, itu ya, betul. Nah, ini model ekonomi. Pendekatan utama model ekonomi cakup diagram aliran sirkuler, ya, kemudian batas kemungkinan produksi. Ada dua, diagram aliran sirkuler dan ada batas kemungkinan produksi. Nah, diagram aliran sirkuler adalah suatu model visual perekonomian yang memperlihatkan bagaimana aliran uang melalui pasar antara rumah tangga dan perusahaan. Jadi aliran uang ya antara rumah tangga dan perusahaan, ya. Nah, ini contohnya misalnya ada pasar barang dan jasa, itu bisa dilihat bagannya, penerimaan, pengeluaran, ada rumah tangga, ada perusahaan, ada faktor produksi, gitu kan. Ini yang terjadi setiap hari, yang terjadi di kita, gitu kan. Inilah perputaran ekonominya, rumah tangga perusahaan, ya, selalu gini. Nah, ini ada lagi nih, faktor produksi, gaji, upah sewa, dengan konsumsi rumah tangga, dengan jadi perputar. Jadi rumah tangga membeli produk dari perusahaan, ya kan? Di perusahaan dia bayar gaji, upah sewa, itu kan mungkin termasuk kita kan di sini. Nah, kita balik lagi ke rumah tangga. Nah, kalau ada uang lebih, baru kita larinya ke bank kan? Mungkin ada yang saving, ya kan? Nah, bank dia investor, dia uang yang kita tabung di bank itu dari investor dikasih lagi ke perusahaan, gitu kan? Itu. Jadi ini model inilah terjadinya perputaran ekonomi kita, ya. Nah, ini diagram aliran sirkuler, perusahaan menghasilkan, menjual barang, jasa, membeli dan menggunakan faktor produksi, ya. Rumah tangga dan mengkonsumsi barang dan jasa, memiliki dan menjual faktor produksi. Ini diagramnya, nanti bisa dibaca. Diagram aliran sirkuler itu kan bisa dibaca nanti. Nah, ini batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah suatu grafik yang memperlihatkan berbagai kombinasi keluaran yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan faktor produksi tertentu dan teknologi produksi yang tersedia, ya. Ini yang tersedia. Nah, ini batasnya bisa dilihat, jumlah produksi komputer misalnya kan. Ini jumlah produksi mobil. Nah, ini ya. Bisa dilihat itu. Nah, ini batas kemungkinan produksinya. Inilah batas kemungkinannya, ya. Ini dia tidak bisa lebih dari sini. Jadi mobil hanya 1.000, sedangkan komputer dia 3.000. Nah, dia tidak akan lebih dari ini. Nah, dia tidak lebih dari itu.
Konsep yang digambarkan oleh batas kemungkinan produksi, efisiensi, ya, efisiensi. Kemudian trade off-nya, kemudian biaya kesempatan, kemudian pertumbuhan ekonomi. Jadi ini akan dilihat kenapa mereka dibatasi kemungkinan produksinya, ya, karena ada 4 hal ini. Nah, tapi bisa juga terjadi pergeseran gitu kan. Suatu saat nanti. Nah, ini kayak gitu kan, komuter dia naik jadi 4.000. Nah, kan. Walaupun mobilnya tetap 1.000, tapi jumlah produksi di komputer bisa naik jadi 4.000. Nah, ini bisa terjadi, ya kan. Atas kemudian produksi, misal dalam perekonomian hanya menghasilkan 2 barang ekonomi, yaitu senjata dan mentega. Ini possibilities ABC, ini butternya million of pounds, kemudian guns, ya, ini. Nah, ini kita bisa lihat trennya, gambarnya, itu kan, dalam grafiknya. Nah, ini. Atas kemudian produksinya, ya, ini. Nah, atas inilah produksinya, ya, di batasnya dia. Nah, ini ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro memfokuskan atas individu dalam perekonomian, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Kemudian ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan, secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, ya. Analisis positif versus normatif. Jadi pernyataan positif adalah pernyataan yang mencoba menjelaskan dunia sebagaimana adanya. Disebut analisis deskriptif. Jadi kenyataan di lapangan. Kemudian ada lagi pernyataan normatif, adalah pernyataan yang mencoba menunjukkan dunia seharusnya. This is proskriptif. Nah, ya, proskriptif. Sekian, terima kasih. Itulah materi kita hari ini. Terima kasih. Bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita bertemu di classroom lagi. Nah, itu ada tugasnya buat ringkas materi hari ini. Dan apa yang Anda ketahui, kenapa perlunya mempelajari teori ekonomi, ya. Bapak Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.